Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang perdana di Gedung DKPP Jakarta Pusat dengan dugaan pelanggaran kode etik pada pemilihan wali kota Tangerang. Pengaduan ini diajukan oleh bakal calon wali kota, bakal calon wakil wali kota Tangerang, Arief Wismansyah Sahrudin. Para penggugat merasa KPU Kota Tangerang tidak netral, padahal pasangan Arief Wismansyah dan Sahrudin telah memenuhi semua persyaratan administrasi kepada KPU. KPU berdalih bahwa penggugat belum melengkapi administrasi, diantaranya tanda tangan wali kota Tangerang terkait izin maju ke dalam Pilwakot Tangerang, sehingga harus dicoret. Sidang perdana yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Nur Hidayat Sardini ini beragendakan mendengarkan keterangan dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat. Sidang ini juga dipadati oleh para pendukung pasangan Arief Sahrudin. Rencananya sidang akan kembali dilanjutkan Senin pekan depan. KPU Kota Tangerang tidak meloloskan pasangan Arief Sahrudin dengan alasan Sahrudin belum mendapatkan persetujuan mundur dari Wali Kota Tangerang karena statusnya sebagai camat. Akibatnya masa pendukung pasangan tersebut langsung mengepung kantor KPU Kota Tangerang saat pleno pengambilan nomor urut. Mungkin nanti kita serahkan kepada DKPP untuk menilai, tapi paling tidak kita melihat bahwa DKPP menggunakan aturan yang tidak ada aturannya di dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2012. Jadi mudah-mudahan DKPP bisa mengembalikan jalannya demokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini. Masa pendukung Arief Wismansyah dan Sahrudin menggelar doa bersama di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Banten. Aksi ini dilakukan agar KPU mengabulkan gugatan pasangan Arief Sahrudin dan dapat mengikuti pemilu kada Kota Tangerang yang akan digelar akhir Agustus mendatang. Para pendukung menggelar zikir dan doa bersama dengan tertib dan khidmat. Zikir dan doa ini mereka panjatkan agar ketua maupun komisioner KPU Kota Tangerang dibukakan hatinya. Persidangan gugatan Arief Sahrudin digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu siang tadi. Sebelumnya pada rapat pleno penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yang digelar KPU Tangerang, pencalonan Arief Sahrudin dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena surat pengunduran diri calon wakil wali kota sekaligus camat Pinang Sahrudin tidak ditandatangani oleh wali kota Tangerang Wahidin Halim. Pemirsa, apa jadinya kalau pimpinan partai justru menjegal calon kepala daerah jagoan partainya sendiri? Inilah yang terjadi di Kota Tangerang, Banten. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh Partai Demokrat gagal melaju karena terbelit urusan perizinan dari wali kota Tangerang yang juga ketua DPD Partai Demokrat Banten itu sendiri. Diduga ini terkait dengan adik kandung sang wali kota yang juga maju dari partai lain. Beragam spanduk bergambar pasangan Arief Sahrudin sudah bertebaran di mana-mana sejak beberapa pekan terakhir ini. Sejak awal, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang ini sangat percaya diri untuk menang dalam hari pencoblosan pada tanggal 31 Agustus 2013. Apalagi Arief Wismansyah adalah wakil wali kota Tangerang 5 tahun terakhir. Setelah kami tidak dinyatakan lolos, itu kan dukungan masyarakat luar biasa. Ya, kurang lebih hampir 10.000 orang itu demo kantor KPU. Yang menjadi pasangan Arief Wismansyah adalah Sahrudin, PNS yang saat itu menjabat camat Pinang, Kota Tangerang. Pasangan Arief Sahrudin diusung oleh 3 partai besar yakni Demokrat, PKB, dan Gerindra. Celakanya, pasangan ini dicoret KPU Kota Tangerang karena Sahrudin gagal mengantongi izin dari Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim. Sudah sampaikan surat pernyataan pengunduran diri itu yang langsung didisposisikan ke bagian kepegawaian BKPP dan bagian hukum untuk dalam isi disposisinya agar diproses lebih lanjut. Yang menarik ada 2 PNS yang maju dalam pemilu kada Kota Tangerang. Selain Sahrudin, calon lain adalah Hari Mulyazen, sekretaris Kota Tangerang. Berbeda dengan Sahrudin, surat pengunduran diri Hari begitu mudah ditandatangani oleh sang wali kota. Lolos dan tidak kan tergantung pada institusi independen, ya, tergantung pada KPUD yang menentukan, dan partai kan hanya mendukung secara politik, tapi persoalan syarat-syarat dan bagaimana dia berkomunikasi dengan KPUD itu menjadi urusan calon sendiri. Sikap mendua Wahidin yang akhirnya membuat KPU mencoret pasangan Arief Sahrudin disayangkan banyak pihak. Apalagi Wahidin yang juga ketua DPD Demokrat Banten sudah seharusnya mendukung penuh calon dari partainya sendiri.
Karena ada perbedaan, kesannya ada diskriminasi. Ya kalaupun ada kepentingan-kepentingan pribadi ya jangan ditonjolkan seperti itulah. Ya, harus semua bisa berjalan, diberi kesempatan, demokrasi ya. Dan secara fair lah kalaupun ada persaingan-persaingan. Nah kalau ini kan ada yang merasa dirugikan, hanya persoalan tidak mendapat izin dari atasan. Ada 3 pasangan yang diloloskan KPU Kota Tangerang. Ketiganya adalah Hari Mulya Zain Iskandar, Dedi Gumelar Suratno Abu Bakar, dan Abdul Syukur Hilmi Fuad. Abdul Syukur adalah adik kandung Wahidin Halim yang maju dari Partai Golkar dan PKS. Saya pikir ya menjadi sebuah ironis karena di Indonesia rasanya baru ini di Kota Tangerang bahwa ada pasangan ya yang tidak diloloskan hanya karena surat izin atasan begitu, dan itu kan hak warga negara untuk dicalonkan dan mencalonkan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. KPU Kota Tangerang mencoret pasangan Arif Sahrudin setelah ada laporan masyarakat yang menyatakan pengunduran diri Sahrudin belum direstui Wali Kota Wahidin Halim. Padahal berdasarkan aturan, Sahrudin cukup memberitahu atasan tanpa perlu persetujuan tertulis. Pengunduran diri saya telah saya sampaikan kepada atasan secara langsung. Mana buktinya? Karena ada masyarakat yang mempersoalkan. Gitu. Kalau tidak ada masyarakat yang mempersoalkan, ini kami anggap cukup. Karena di pasal 92 peraturan KPU nomor 9 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, apabila ada masukan masyarakat itu harus ditindaklanjuti. Pasangan Arif Sahrudin kemudian melaporkan persoalan ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Mereka berharap DKPP meninjau ulang putusan KPU Kota Tangerang demi pemilu kada yang demokratis di wilayah ini. Dari Kota Tangerang, Banten, Hafia Yahya, Budi Manurung, Metro TV. Usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain masih seputar arus mudik. Kita akan lihat menghadapi arus mudik dan juga arus balik. Pertamina menjamin pasokan bahan bakar minyak aman dengan menambah pasokan BBM di titik-titik tertentu hingga 15 hari setelah Lebaran.